Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nori Purwanasari. Dalam video kali ini saya akan mengajarkan tentang cara membuat kutipan dalam sebuah teks paragraf ilmiah. Ini saya sudah menyiapkan satu teks ya, yang nantinya akan kita praktikkan atau akan kita beri kutipan. Nah, teks ini sebelumnya kita beri judul dulu karena ini belum ada judulnya ya. Saya beri judul Sistem Informasi Akuntansi. Judulnya saya bold. Misalnya penulisnya oleh (2). O-nya kecil ya, ini berubah sendiri tadi. Priscilia Maharani Syabik misalnya. Nah, ini penulisnya misalnya ya. Ini teksnya sudah saya siapkan. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan cara membuat kutipan. Ini sudah ada 4 kutipan ya yang saya sediakan. Nah, kutipan yang saya praktikkan ini, yang saya buat, ini mulai muncul di paragraf 2 ya, yang ada kutipannya di paragraf 2. Nah, saya perbesar dulu ya agar lebih jelas ya. Baik, kita mulai ya. Sebelum membahas lebih dalam mengenai sistem informasi akuntansi, perlu dipahami esensi serta pentingnya sistem ini dalam konteks pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Nah, dalam teks ini saya mengutip pengertian sistem informasi akuntansi dari 4 ahli, dari 4 sumber. Ini yang pertama ya. Nah, misalnya akan saya buat menurut Mulyadi. Ini tahun bukunya 2022. Ini kutipan langsung ya. Jadi pakai halaman bukunya 23. Kemudian kurung tutup, koma. Nah, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kerangka yang melibatkan dan seterusnya. Jadi ini kutipan yang pertama, penulisan sumbernya seperti ini. Nah, karena ini kutipan langsung, maka bagian yang saya kutip saya beri tanda petik begini. Ya, perhatikan, ini sudah saya beri tanda petik. Terus sampai sini. Sampai sini kutipan menurut Mulyadi. Ini kutipan yang pertama ya. Kemudian ini ada kutipan lagi kedua menurut sumber yang kedua dan ahli yang kedua. Takuri menekankan bahwa, nah ini ya, Takuri menekankan bahwa. Takuri ini nama penulisnya ya. Misalnya ini Takuri itu nama belakang ya, nama asli penulisnya Ahmad Takuri, maka akan seperti ini ya. Ahmad Takuri
menekankan bahwa bukunya tahun berapa dicetak. Bukunya Ahmad Takuri, kemudian untuk nama disingkat menjadi diubah ya, dibalik menjadi Takuri, A titik. Tahun bukunya 2021. Nah, ini kutipan tidak langsung dan saya memilih untuk tidak diberi nomor halaman. Takuri A 2021 menekankan bahwa sistem informasi akuntansi adalah hasil integrasi dan seterusnya. Nah, ini kutipan yang kedua. Kita lanjutkan ya, saya lanjutkan kutipan yang ketiga. Nah, ini informasi akuntansi yang tepat harusnya kecil ya. Kutipan yang ketiga sekarang. Sistem informasi akuntansi juga ya, masih pengertian atau definisinya. Ini menurut ahli yang ketiga. Ahli yang ketiga ini saya buat sumbernya di akhir ya. Sistem informasi akuntansi sebagai sebuah kumpulan prosedur, perangkat lunak dan seterusnya. Nah, ini menurut atau pendapatnya Heru Sutopo. Misalnya ya, maka Sutopo, H kapital ya, H titik. Kemudian koma lagi, baru tahun terbitnya buku 2023. Nah, ini juga kutipan yang tidak langsung, sehingga tidak saya beri nomor halaman dan tidak saya beri tanda petik dan kurung tutup seperti ini. Nah, ini adalah kutipan yang ketiga. Saya beri warna ini ya. Lanjut, kutipan yang terakhir, kutipan yang keempat ya, sistem informasi akuntansi. Nah, ini bisa saya buat sejalan dengan 3 pendapat sebelumnya. Ridwan tahun berapa? Tahun bukunya 2022 misalnya. Halaman berapa? Halaman 45 karena ini kutipan langsung ya. Mendeskripsikan. Nah, seperti ini. Sejalan dengan 3 pendapat sebelumnya, Ridwan 2022, kemudian halamannya 45, mendeskripsikan sistem informasi akuntansi sebagai gabungan dan seterusnya. Ini kutipan yang ketiga. Karena ini kutipan langsung, maka ada tanda petik atau diapit tanda petik dalam kutipannya. Ini ya, pakai tanda petik. Tanda petiknya saya buat blok merah ya. Yang di atas juga saya ubah, tanda petiknya saya blok merah. Nah, ini kalau kutipan langsung pakai tanda petik, kalau kutipan tidak langsung tanpa tanda petik. Ini kutipan langsung, pendek semua. Nah, dalam teks ini ada 4 kutipan. Mulyadi, Takuri, kemudian Sutopo, dan juga Ridwan. Ketika dalam naskah sudah mencantumkan sumber kutipannya, maka kemudian kita harus melengkapi dalam daftar pustaka. Jadi harus buat daftar pustaka di halaman terpisah. Karena ini tadi sudah ada 4, maka 4-4-nya ini, 4 sumber ini harus tercantum dalam daftar pustaka. Ini ya, daftar pustakanya
Kemudian untuk kata daftar pustaka paling atas seperti ini, dicetak tebal. Nah, kemudian tadi ada berapa? Ada 4 kutipan. Yang pertama Mulyadi ini ya, tahun 2022. Nah, kita buat daftar pustakanya di sini. Penulisan daftar pustaka diawali dengan nama penulis yang dibalik. Mulyadi hanya satu unsur, maka tidak perlu dibalik ya. Langsung Mulyadi, kemudian titik, tahun bukunya 2022 ya. Titik lagi, kemudian judul. Jadi nama ya, kemudian tahun, kemudian judul. Pengantar sistem informasi akuntansi. Nah, misalnya judulnya seperti ini. Penulis, tahun, judul, kota terbitnya buku, misalnya Jakarta, kemudian penerbitnya Gramedia. Jadi penulis, tahun, judul, kota, penerbit. Judul harus dimiringkan. Hasilnya seperti ini. Ini daftar pustaka yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Daftar pustaka jaraknya itu spasinya 2 ya. Jadi antara sumber satu dengan sumber yang lain spasinya 2. Tapi nanti kalau satu sumber dan panjang sehingga satu sumber ini mencapai 2 atau 3 baris, nah nanti spasinya 1 kalau satu sumber. Tapi dengan sumber yang lain spasinya 2. Nah, sekarang kita buat daftar pustaka dari sumber yang kedua. Teman-teman harus cek ya. Nama Takuri tahun 2021 ini judul bukunya apa, penerbitnya apa, itu harus dicermati ya. Takuri, A titik ya, kemudian tahun bukunya 2021 ya, kita cek lagi benar 2021 ya. Judul bukunya adalah Sistem Informasi Akuntansi. Penerbitnya Andi of, misalnya ya, Andi Offset. Kemudian kota terbitnya dulu ya, Yogyakarta. Karena penerbit Andi Offset ada di Yogyakarta ya, kemudian Gramedia ada di Jakarta. Jadi kotanya kota terbit ya, maka kita bisa melihat penerbitnya itu ada di kota mana. Oke, ini daftar pustaka yang kedua. Judul jangan lupa cetak miring ya. Takuri A 2021 Sistem Informasi Akuntansi Yogyakarta Andi Offset. Sekarang kita buat daftar pustaka yang ketiga. Yang ketiga adalah Sutopo H, tahun buku 2023. Kita buat daftar pustakanya. Sutopo, H, tahun bukunya 2023 ya. 2023. Kemudian era judul bukunya Era Digitalisasi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kemudian penerbitnya apa? Oh, penerbitnya misalnya Grafika, kota terbitnya dulu ya, Bandung misalnya, kemudian Grafika. Nah, jangan lupa ya, judul dimiringkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian
Yang keempat, kita buat lagi daftar pustakanya. Jadi harus lengkap. Kalau mengutip dari 4 sumber, ya keempat sumber itu daftar pustakanya harus ada. Tuh ya. Yang keempat ini Ridwan 2022. Ridwan titik ya, ini karena namanya hanya satu unsur, 2022, iya 2022 benar. Nah, judul bukunya apa? Sistem Informasi Akuntansi Era Milenial, misalnya judulnya seperti itu. Kemudian mana penerbitnya? Kota terbitnya Jakarta. Penerbitnya apa? Penerbitnya misalnya Medi Erlangga misalnya ya. Nah, jangan pernah lupa ya bahwa judul dimiringkan. Nah, ini 4 daftar pustaka dari kutipan yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini kutipan pertama, kedua, ketiga, keempat. Harus dicek lagi karena penulisan daftar pustaka ini harus alfabetis. Jadi kalau ini kan tadi nulisnya berdasarkan urutan kutipannya ya, tidak apa-apa, yang penting lengkap dulu. Baru ini nanti diurutkan secara alfabetis, diblok saja semua, kemudian diurutkan ya. Nah, ini sudah urut. Nanti bisa diperbaiki lagi ya untuk spasinya. Spasi 2 antar ini ya, antar kutipan ini menggunakan spasi 2 seperti ini. Kita atur spasinya 2. Nah, jadi seperti ini hasil dari penulisan daftar pustaka dari kutipan yang sudah kita buat ya. Lengkap ini, ada 4 kutipan dari 4 sumber, daftar pustakanya juga harus 4 sumber itu muncul. Kayak begini cara membuat kutipan dan daftar pustaka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya.